firman itu boleh bertumbuh 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang matang dan dewasa. Karena itu Bapa, tuntun dan pimpinlah hamba-Mu yang terbatas ini untuk kebenaran firman-Mu disampaikan, sehingga kami dapat mengertinya, sehingga kami dapat memahaminya, kami dapat merenungkannya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dan saat ini kami siap mendengarkan sabda firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya dan bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa ini kumpulan jemaat Tuhan yang sangat bersemangat sekali ya. Pujian tadi saya pikir ini roh apa yang bahaya itu, tapi ada kuasa Tuhan yang menopang kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama mau ucapkan Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan samping kanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Coba tanya sampingnya, kamu baik nggak sama Tuhan Yesus? Coba, kamu baik nggak sama Tuhan Yesus? Katakan samping kanan kiriku, ikut Yesus banyak berkatnya. Sekarang kasih tahu sampingmu, ikut kamu banyak pusingnya. Saudara, jangan mau kita ikut manusia banyak pusingnya saudara, tapi kita ikut Yesus. Amin. Saudara, puji Tuhan, tadi saya sudah diperkenalkan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Johnson. Terima kasih Pak sudah memperkenalkan diri saya. Dan sekali lagi saya ada di tempat ini semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Bersama dengan saudara saya Bapak Pendeta Carlos Tobing, satu pertemuan yang indah. Kami boleh ada di Munas PGLI. Saya setuju Pak dengan usulan Bapak, beliau dari Sekupnya. Wah, luar biasa. Saya dukung Pak. Karena kemarin kami ada satu komisi D, komisi duit ya. Komisi D itu ya memang Bapak ini yang luar biasa, memberikan ide-ide dan terobosan-terobosan yang luar biasa. Ya kita doakan saja ya, yang terbaik ya kan. Ya terima kasih untuk hambanya boleh memperkenalkan kepada saya, kepada gereja ini, dan hari ini saya memiliki kesempatan untuk berbagi berkat kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini, kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah, saya memberi judul yaitu hidup berjalan bersama Kristus ya. Berjalan bersama Kristus itu tema khotbah kita hari ini. Saudara, hidup ini adalah ibarat sebuah perjalanan. Jika disebut perjalanan, maka hal ini berhubungan dengan 3 aspek. Yang pertama, tujuan daripada perjalanan. Kemana saya dan saudara ingin pergi dan melangkah. Yang kedua, berhubungan dengan waktu perjalanan. Dan yang ketiga, ini berhubungan dengan kompas atau penunjuk arah dalam perjalanan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks kekristenan, tujuan itu berorientasi hanya kepada Kristus. Itulah tujuan perjalanan kita. Ya. Kemudian waktu itu adalah berhubungan dengan selama saya dan saudara hidup di muka bumi ini, selama nafas masih ada, selama denyut jantung masih berdetak, itu berarti masih ada urusan yang belum selesai. Itu artinya ada rencana yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan belum selesai. Dan yang ketiga, kompas atau penunjuk arah itu jelas adalah firman Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Bolehkah saya mengundang kita semua bangkit berdiri? Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi Henok tujuan hidupnya adalah berfokus kepada Allah. Waktu yang dia habiskan adalah waktu hidup bergaul bersama dengan Allah. Di antara seluruh bapak-bapak leluhur, Henok adalah yang paling muda, saudara. Umurnya yang paling pendek di antara bapak-bapak leluhur. Rata-rata hidup bapak leluhur itu hidupnya di atas 900 tahun. Tetapi Henok hanya berusia 365 tahun. Ya, jadi tidak selamanya, saudara, kalau kita bicara tentang berkat Allah, tidak selamanya selalu berhubungan dengan umur yang panjang. Henok yang hidup berkenan di hadapan Allah justru umurnya paling pendek. Apa yang dilakukan oleh Henok, Alkitab menyebut dengan frasa yang sama selama 2 kali, yaitu Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu di dalam terjemahan aslinya secara literal itu artinya dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dipakai kata halak di situ. Saudara, ada 3 poin utama sebagai orang Kristen ketika kita berbicara berjalan bersama dengan Tuhan. Saya singkat menjadi 3P. Yang pertama adalah purpose, yaitu tujuan. Saudara, mungkinkah 2 orang berjalan bersama? Dikatakan berjalan bersama jikalau kedua orang ini memiliki tujuan yang berbeda. Ya, Pak Carlos katakan dia mau pergi ke Bandung, saya mau pergi ke kota wisata. Itu jelas tidak bisa dikatakan bahwa saya berjalan bersama dengan dia, tidak bisa. Kenapa? Karena tujuannya berbeda. Berjalan bersama hanya dapat dilakukan jika di antara mereka memiliki tujuan dan tempat yang sama. Saudara, apakah hari ini kita memiliki tujuan yang sama dengan Allah seperti Henok, yaitu hidup hanya berfokus kepada Tuhan? Mengapa rohani kita menjadi lemah, saudara? Saya mau katakan bukan karena situasi atau keadaan, tetapi karena memang mungkin kita sudah tidak satu lagi sejalan dengan Tuhan. Tidak ada lagi satu tujuan dengan Kristus. Coba kita cek dan recheck, apakah kita makin lama makin mengiring Tuhan itu makin lemah, atau kita makin lama makin kuat, makin bergairah. Jikalau kita makin lama makin lemah, jangan-jangan memang saya dan saudara sudah tidak on the track dengan Tuhan. Tuhan menarik kita untuk memikirkan kekekalan, tetapi kita sibuk dengan kesementaraan. Kita lebih penting dan giat mengejar selera-selera dunia, padahal Kristus mengajak kita untuk memburu selera-selera surgawi. Oleh sebab itu, mari kita pastikan bahwa saya dan saudara kembali tujuan kita selaras dengan tujuan Tuhan. Amin. Saudara, ada sebuah kisah. Suatu hari, Prince of Wales dari kerajaan Inggris sedang bermain golf dengan seorang pendeta. Prince of Wales ini adalah penerus dari tahta kerajaan Inggris. Dan pendeta ini berkata kepada sang pangeran, "Pangeran, jikalau nanti pangeran suatu hari diangkat menjadi raja, jangan lupakan aku mau di posisi yang tinggi, di posisi yang lebih tinggi di dalam pemerintahan." Saudara tahu, Prince of Wales ini mengatakan dengan satu kalimat yang sangat mengejutkan. Dia berkata kepada pendeta ini, "Aku heran, apakah masih ada jabatan di dunia ini yang lebih tinggi daripada hamba Tuhan?" Saudara, orang dunia saja mengerti prinsip ini, bahwa kita, saya dan saudara, adalah hamba-hamba Allah. Amin. Yang posisinya tinggi, saudara, memiliki derajat martabat yang tinggi di mata Tuhan. Karena itu jangan mau kita didistraksi oleh situasi-situasi keadaan dunia ini. Kekayaan, kekhawatiran akan dunia ini menyimpangkan kita dari tujuan yang asal. Apakah hidup keseharian kita sudah satu tujuan dengan yang Allah mau? Orang yang hidupnya satu tujuan dengan Allah, sudah barang tentu dia berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Simpel, saudara. Doa adalah cara engkau berbicara dengan Allah, dan firman Tuhan itu adalah cara Tuhan berbicara dengan Amin. Bagaimana kehidupan doa dan saat teduh kita, saudara? Kadang-kadang kalau urusan doa kita kalah sama kawan sebelah yang satu hari berdoa bisa 5 tahun. Tetapi ada orang bilang sama saya, "Oh Pak,
kita juga berdoa 5 kali, Pak, tidak kalah. Bangun pagi kita berdoa, sarapan kita berdoa, makan siang kita berdoa, betul? Makan malam kita berdoa. Ya begitu mau tidur pun kita berdoa 5 kali, jadi tidak kalah juga katanya. Nah, ini saudara orang Kristen begini ya. Saya mau kasih tahu, doa bukanlah tindakan aktivitas wajib lapor kepada Tuhan. Tetapi doa itu adalah bagaimana saya dan saudara membangun relasi kepada Tuhan. Ada yang bilang, Pak, kalau doa saya nggak bisa panjang-panjang. Kalau doa saya itu biasanya yang penting-penting. Saudara, saya mau beritahu, doa nggak perlu panjang-panjang, doa nggak perlu tunggu yang penting-penting, tetapi yang penting berdoa. Amin. Saudara pernah dengar cerita doa Acong? Nah, ini pernah dengar Pak? Suatu hari Acong itu baru bertobat. Nah, dia kalau dia mau pergi kerja dari rumah ke gereja, dari rumah ke tempat kerja, dia selalu melewati gereja. Setiap kali dia lewat gereja, dia berdiri depan gereja dan dia berdoa, Tuhan Yesus, ini oleh Acong. Itu dia pulang dari kerja ke rumah lewat gereja, dia menundukkan kepala, dia berdoa, Tuhan Yesus, ini oleh Acong. Setiap kali dia mau berdoa, selalu itu saja doa yang diucapkan. Suatu hari Acong jatuh sakit. Jatuh sakit, divonis oleh dokter kanker stadium 4. Acong terkejut, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Akhirnya dirawatlah Acong ya di rumah sakit, dan kemudian beberapa hari kemudian dokter ngecek kesehatan dari Acong, dan dokter yang terkejut sekarang karena Acong sudah sembuh 100%. Dokter terkejut dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan Acong sehingga kamu sembuh? Si Acong hanya berkata demikian, saya tidak tahu. Tetapi tadi malam ada orang datang ke samping ranjang saya. Dan apa yang dia lakukan dokter? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berkata kepada saya, Acong, ini oleh Tuhan Yesus. Tidak sepuluh saat. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Saudara, itu artinya apa? Doa tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu berdoa yang penting-penting. Yang penting kita berdoa. Cara Yesus, tujuan Yesus itu adalah setiap waktu dia berdoa. Malam-malam dia berdoa, pagi-pagi dia berdoa. Tidak seperti kita pagi-pagi buka WA, malam-malam kita nonton televisi. Nah, itu hanya saudara. Ya, saudara, kita harus memiliki tujuan yang sama dengan Tuhan. Amin. Berfokus hanya kepada Dia. Saudara tahu dalam hidup ini keadaan tidak semakin baik. Saya mau katakan, kalau ada orang bilang tahun depan semakin baik, itu bohong. Tidak ada. Karena Alkitab katakan memang keadaan di akhir zaman semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin berat. Memang semakin berat, saudara. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita masih memiliki harapan. Amin. Karena kita punya Allah yang besar. Karena itu tingkatkan waktu-waktu doa kita kepada Tuhan. Saudara tahu bagaimana elang bisa mengalahkan ular? Elang tidak bisa mengalahkan ular kalau dia berperang di darat. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena ular memiliki pijakan. Dia akan melilit elang, ya, dan gaya gravitasi itu membantu ular untuk meremukkan elang di darat. Tetapi apa yang terjadi? Elang harus menukik dari ke atas, dari ketinggian, dan dia menerkam elang dari ketinggian dan membawa dia ke atas. Ketika ular dibawa, dicengkram oleh elang di atas, maka ular tidak punya pijakan. Disitulah elang mulai mencengkram dia, mencekik dia, dan mengampaskannya ke bawah, ke bumi, dan ular itu mati. Saudara, saya dan saudara tidak bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kalau saya dan saudara masih terus berpijak di dunia ini, kalau saya dan saudara masih menggunakan cara-cara dunia ini, saya dan saudara tidak akan bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Tetapi apa yang terjadi? Bawa seluruh persoalanmu, bawa seluruh pergumulanmu ke atmosfer doa. Dan ketika kita membawa semuanya itu ke atmosfer doa, maka dimensi kehidupanmu akan berbeda. Di sana Tuhan akan berperang buat kita, amin. Memberikan kemenangan, kekuatan, sehingga kita memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita memiliki satu tujuan dengan Tuhan.
yaitu kita berfokus kepada kekekalan, berfokus hanya kepada Dia. Ya, sehingga kita dapat melawan segala godaan, melawan segala bentuk persoalan-persoalan yang ada. Itulah kunci berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu suatu keintiman yang dibangun berdasarkan relasi, bukan transaksi. Ingat saudara, surga bukanlah jarak geografis teritorial, bukan. Ya, tetapi surga adalah jarak relasi spiritual. Amin. Saudara tidak akan tahu di mana itu surga berada, tetapi surga adalah sedekat di mana engkau memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, engkau berdoa baca firman Tuhan itu tidak menambah rasa sayang Tuhan kepada kita, enggak, saudara. Kenapa? Karena Dia sudah mati buat kita 2000 tahun yang lalu, dan Dia sungguh sayang sama kita. Tetapi engkau rajin berdoa baca firman Tuhan, itu justru membuat kita yang tambah sayang sama Dia. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, yang pertama purpose, yang kedua adalah path. Path itu adalah jalur. Yang pertama tujuannya, yang kedua adalah jalur. Saudara, tujuan kita boleh sama, tetapi kalau jalur berbeda, ini juga tidak bisa dikatakan jalan bersama-sama. Ya, saya berkali-kali ajak Pak Carlos untuk pergi mengunjungi Lampung. Saya bilang, Lampung itu dekat sekali. Ya, kalau lewat jalan darat sekarang sudah bisa ditempuh lewat tol ke tol. Pakai kapal hanya 1,5 jam. Kalau dulu bisa 4 jam. Tetapi pergi ke Lampung bisa menggunakan 2 jalur. Yang pertama adalah jalur darat, yang kedua jalur pesawat. Betul? Dapatkah dikatakan saya berjalan bersama-sama dengan Pak Carlos kalau beliau menggunakan jalan darat dan saya pakai pesawat? Tidak bisa, saudara. Jalurnya berbeda, tujuannya boleh sama, oke? Tujuan boleh sama, tetapi jalur yang berbeda tidak bisa dikatakan engkau sedang berjalan bersama-sama. Masih ingat saudara apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah kau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu artinya saudara, sebagai orang Kristen saya dan saudara dituntut untuk memiliki kehidupan yang sama jalurnya dengan Tuhan. Tujuannya mungkin boleh sama, yes, tetapi kalau jalur berbeda ini juga tidak bisa. Dalam perjalanan rohani kita, tujuan kita bisa sama dengan Tuhan, tetapi kalau saya dan saudara menempuh jalur yang berbeda, mungkin kita mencoba melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, mengikuti jalan dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak lagi berjalan bersama dengan Dia. Kita perlu mengikuti jalur Tuhan yang Tuhan tetapkan. Saudara mungkin ingat bagaimana cerita Raja Saul yang menyimpang dari ketetapan Allah dengan cara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ingat saudara, tujuannya baik, betul? Mempersembahkan korban itu adalah tujuan yang baik, tetapi caranya salah. Kenapa? Karena dia tidak boleh mempersembahkan korban. Yang boleh mempersembahkan korban hanyalah Nabi Samuel. Saudara, mungkin tujuan saya dan saudara baik dan mulia, tetapi jika dilakukan dengan jalur dan cara yang salah, maka dosa pun tidak akan luput dari hadapan kita. Oleh sebab itu berjalan bersama Tuhan dengan tujuan, dengan jalur yang sama yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saudara, pada tahun 364 ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Valen. Ini adalah kaisar yang sangat jahat, saudara. Suatu hari dia mendatangi seorang bapak gereja di Kapadokia yang bernama Basilius Agung. Sekarang sudah menjadi provinsi Neo Kaisaria atau Kapadokia, ya. Nah, suatu hari utusan kaisar ini datang kepada bapak gereja Basilius Agung untuk supaya Basilius Agung menyangkali keilahian Kristus. Ya, Basilius Agung menolak permintaan kaisar, dan kaisar katakan, kalau engkau menolak, maka harta yang kau miliki itu akan disita oleh kerajaan. Karena Basilius Agung itu terkenal dengan balai pengobatannya dan sekolah teologinya. Ya, itu akan disita oleh kerajaan. Kemudian Basilius Agung menjawab, kalau engkau ingin menyita apa yang kumiliki, silakan, karena saya tidak punya apa-apa.
Kamu boleh lihat di ruang kamar saya yang sangat kecil, saya hanya punya 2-3 helai lembar baju dan beberapa buku. Silakan kalau mau diambil. Rumah sakit ini bukan milik saya, sekolah ini bukan milik saya. Kalau engkau ingin ambil, silakan. Dan utusan kaisar menjadi bingung, dan dia katakan, kalau demikian maka engkau akan diasingkan ke tempat yang tidak tahu menahu di mana keberadaannya. Dan Basilius Agung berkata apa? Kalau engkau dan kaisar ingin mengasingkan aku, silakan saja, karena dunia, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Kemanapun engkau menempatkan diriku, aku bukan orang asing, karena semua adalah milik Tuhan. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat tangkap? Pilihan Basilius Agung, jalur yang dia ambil tidak mudah, tetapi dia setia, saudara. Amin. Itulah kebenaran yang harus kita miliki, yaitu kebenaran tanpa kompromi. Ya, ikut Tuhan itu all out, sungguh-sungguh, 100%, jangan setengah-setengah. Begitu pun dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali diminta oleh Tuhan untuk hidup penuh dengan kasih, pengampunan, saling memaafkan. Tetapi jalur ini adalah jalur yang tidak mudah bagi sebagian orang, karena dosa telah merusak natur kita dan membuat kita tidak lagi memiliki kasih. Saudara, kita masuk prapaskah yang keempat sebelum nanti Paskah di akhir bulan April, yaitu di mana bukti cita kasih Tuhan buat kita. Saudara, dunia mengajarkan kita balas dendam, tetapi Tuhan mengajarkan kita balas kasihan. Amin. Itulah cara Tuhan, bukan cara dunia. Saudara, coba cek dan dicek orang pertama, manusia pertama di dunia yang bernama Lamek itu berkata apa? Jikalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek akan dibalaskan 77 kali lipat. Saudara, itu cara dunia. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus restorasi semua itu, dan dia mengatakan, kalau ada orang berbuat salah kepadamu, bukan 7 kali, bukan 70 kali, tetapi 70 kali 7 kali lipat. Saudara, itulah cara Tuhan. Bagaimana kita mempraktekkan ini? Praktek lebih dahulu di dalam keluarga kita. Amin. Ini kalimat saya katakan, keluarga tidak boleh defisit kasih. Amin. Keluarga tidak boleh defisit kasih. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak. Ya. Bulan lalu mungkin ada sebagian orang merayakan Valentine, tetapi seberapa banyak di sini ibu-ibu atau wanita yang mendapatkan kado dari pasangannya? Jangan-jangan ibu-ibu itu dikasih cuma kangkung aja setiap hari, bunga tidak pernah dia kasih, coklat tidak pernah dia kasih, saudara. Saudara, ada sebuah kisah suatu hari istri di malam Valentine bermimpi, dan dia berkata kepada suaminya, suamiku, aku tadi malam bermimpi bahwa besok aku mendapatkan sebuah kalung yang sangat indah. Suami sudah tahu kan kode-kode istri. Baik, Bapak, semoga besok mimpiku akan terwujud. Besok dia ada candle dinner, saudara, makan romantis. Disiapkan sebuah kotak, ditutup mata istrinya. Istri berpikir, inilah hadiah terindah yang akan dia dapatkan, inilah mimpi akan menjadi kenyataan. Alangkah terkejutnya ketika dibuka kadonya, itu adalah 1000 tafsir mimpi. Buku 1000 tafsir mimpi. Kurang ajar itu, saudara. Semoga di sini tidak ada, saudara. Ya, di sini semua baik-baik semua, ya. Begitu pula suami terhadap, begitu pula istri terhadap suami. Firman Tuhan katakan bahwa istri harus tunduk dan taat kepada suami. Saudara, ada suami itu, saudara, kalau dia di luar, saudara, wah, dia jadi bos hebat sekali, hebat sekali. Sudah serasa dia jenderal bintang 5. Dia perintah itu anak buahnya, kamu ke sana, kamu ke sini, udah hebat. Begitu dia pulang, dia ketemu jenderal bintang 7 sudah berterima. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang dimana itu satu jalur dengan yang Tuhan mau, saudara. Jadi yang kedua adalah satu jalur dengan Kristus. Amin. Satu tujuan, satu jalur. Apapun keputusan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Bible, firman Tuhan, basic instruction before leaving earth. Instruksi dasar sebelum engkau meninggalkan bumi, itu Alkitab, saudara. Amin. Yang ketiga, pertama purpose, yang kedua plans, yang ketiga adalah pace, yaitu kecepatan.
tujuan sama, jalur sama, tapi kalau kecepatan berbeda, you tidak bisa dikatakan bisa berjalan bersama dengan Tuhan, tidak bisa. Saya berjalan dengan Pak Carlos ke sini, tetapi Pak Carlos lebih mendahului saya. Saya tertinggal di belakang, tidak bisa. Itu artinya saya tidak berjalan bersama dengan dia. Berjalan bersama-sama itu seperti saudara membayangkan saudara menggandeng tangan Yesus dan saudara berjalan dengan irama kecepatan yang sama. Amin. Itu baru yang namanya berjalan bersama-sama. Ketika kita berjalan bersama sahabat kita, teman kita, kita tidak boleh tertinggal jauh di belakang atau kita terlalu cepat di depan. Demikian kita berjalan bersama Kristus. Saudara tidak dapat dikatakan berjalan bersama dengan Yesus kalau saudara mendahului dia di depan atau saudara tertinggal di belakang. Miliki irama kecepatan yang sama. Dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan, kita harus menyesuaikan kecepatan kita dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan menghendaki kita untuk bergerak cepat dan berani mengambil langkah-langkah besar di dalam iman. Tetapi ada kalanya Tuhan meminta kita untuk sabar, untuk tekun, untuk diam, untuk kita mengendalikan diri atas segala sesuatu. Jadi artinya berjalan bersama Tuhan itu artinya memiliki irama yang sama dengan Dia, sehingga kita terus ada dalam kehendak. Saudara coba cek Yusuf. Itu pada waktu dia di penjara, ketika dia menafsirkan mimpi, itu Tuhan dengan cepat meminta Yusuf untuk naik menjadi pangku bumi, betul, menjadi perdana menteri Mesir. Kita lihat begitu cepatnya Tuhan mengangkat Yusuf, dan di sana Yusuf harus siap sedia. Ada kalanya Tuhan mengangkat kita sedemikian cepat, tetapi ada kalanya Tuhan meminta kita untuk sabar, sebagaimana Dia minta Abraham untuk sabar menantikan putranya yang tunggal, yaitu Ishak yang lahir dari rahim Sarah itu sendiri. Tetapi Sarah tidak sabar, saudara. Sarah tidak sabar. Dia membantu Tuhan dengan memberikan Hagar. Dia ingin mendahului kecepatan Tuhan, dan yang terjadi adalah konflik berkepanjangan. Ya. Jadi jangan kita mendahului kecepatan Tuhan, tetapi kita juga jangan terlalu lambat dengan langkah kaki Tuhan. Saudara, jika hari-hari ini kau mengalami persoalan dan susahnya jiwamu menghadapi orang-orang yang menyakitimu, mungkin Tuhan minta sabar. Jangan kita lajukan langkah kita untuk mendahului Allah dengan cara membalas kejam perbuatan-perbuatan mereka. Jika hari-hari kau menghadapi suatu ekonomi yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, bersabarlah. Jangan saya dan saudara melajukan langkah kita mendahului Allah dengan cara menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang. Saudara, saya tahu keadaan semakin sulit. Sekarang semua harga naik, saudara. Ya, sayur mayur, lauk pauk, bahan bakar, BBM semua naik. Ya, makanya Pertamina singkatan per tahun minyak naik, saudara. Ya, BBM naik, ya. Itu naik, saudara. Tetapi saya mengatakan BBM berkat Bapak mengalir tetap turun buat saya, saudara. Tetap turun mengalir, amin. Jangan-jangan semua harga turun tapi berkat Tuhan tidak turun. Itu yang bingung, saudara, ya. Karena itu biarkan semua harga naik, yang penting berkat Tuhan mengalir buat kita, amin. Semua naik, saudara, harga-harga ini bingung. Sekarang cabai pun ikut-ikut naik. Saya bilang sama istri saya, Mama, saya bilang, Mami, saya bilang, semua harga boleh naik, tapi saya janji sama Mami, uang belanja Mami tidak akan naik, saudara. Akhirnya emosi istri saya naik, saudara. Nah, boleh juga coba, ya. Sekarang kalau saya ajak istri sama anak-anak pergi ke mall, judulnya cuma CLBK, tahu? Cuma lihat-lihat, beli kagak, saudara. CLBK. Buka dompet sama dengan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta karena telah gugur para pahlawan yang ada di dompet saya. Menangis mengenang para pahlawan yang sudah gugur pergi. Soekarno-Hatta pergi, Samratulangi pergi. Tinggallah teman seiman kita yang setiap hari bawa bola, Kapten Patipura, yang setia ada dalam dompet saya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, setiap kali saya mengambil itu tangan saya berdarah-darah. Saya pastikan minta
merah semua. Haleluya. Ya, saya bilang bukan apa-apa, nanti yang hitung kolektan kasihan berdarah-darah kalau pakai golong-golong semua. Bagaimana caranya, saudara? Loh, jangan tanya saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Ketika semua dalam keadaan kekurangan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Wah, kaget saudara. Buset, ini 5.000. Indomaret nggak ada, Alfamart nggak ada. Ini bukan kota wisata, bos. Ini tempat terpencil, apapun nggak ada, Tuhan. Ada Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Bawa kepada, dibawa kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Dia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Amin. Ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan, mujizat terjadi nggak? Mujizat terjadi? Belum, saudara. Mujizat belum terjadi, tetapi mujizat terjadi ketika dia membagi-bagikan itu, dan itu baru terjadi mujizat berlipat ganda. Amin. 5 roti 2 ikan tidak habis di tangan Yesus, sisa 12 bakul. Banyak orang Kristen mendapat berkat sama Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, yes. Tapi ketika Tuhan bilang berbagi, dia bilang oh enggak, Tuhan nanti. Makanya dalam hidupmu tidak terjadi berlipat ganda. Amin, saudara. Mengucap syukur, berbagi, maka berlipat ganda akan terjadi dalam hidupmu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Saudara, ketika engkau memberi, itulah tanda kehidupan. Bagaimana saya katakan lampu ini hidup? Karena dia memberi cahaya, betul? Bagaimana saya katakan LCD ini bisa hidup? Karena dia memberi citra gambar. Bagaimana saya katakan keyboard ini hidup? Karena dia memberikan bunyi dan suara. Bagaimana kita bisa dikatakan hidup kalau kita tidak memberi? Mati gitu, saudara. Tidak pernah beri. Ya, maunya kita cuma diberi, akhirnya repot, saudara. Kekristen model-model seperti ini sudah lama kita harus tinggalkan. Amin. Kekristenan kita hari ini adalah memberi sebagai tanda daripada kehidupan. Karena itu mari kita memberi, saudara. Katakan samping kanan kirimu, jangan pura-pura nggak dengar. Jangan pura-pura nggak dengar. Kalau gitu katakan samping kanan kirimu, pinjam dulu 100. Udah kasih kamu 100 berarti dia memberi. Saudara, ingat dalam hidup ini kau dapat memperoleh berkat dengan 3 cara. Yang pertama adalah engkau bekerja rajin, yang kedua engkau berdoa rajin, dan yang ketiga engkau memberi rajin. Saudara, ada orang Kristen itu kerja rajin, memberi rajin, tapi gak pernah berdoa. Hasilnya apa? Engkau hanya mengandalkan kekuatan manusia, engkau kehilangan sukacita dan tidak memiliki kepuasan jiwa yang hakiki. Ya, yang kau dapat hanya upah, bukan berkat. Tetapi ada orang doa rajin, memberi rajin, tetapi malas kerja, saudara. Ini repot. Kenapa? Berkat Tuhan sudah tersedia, tapi tidak punya saluran. Di sini saya lihat banyak anak-anak muda. Wah, ini yang sekolah, coba katakan, yang masih sekolah. Banyak masih sekolah ya. Banyak masih sekolah ya. Nah itu ya. Nanti kalau kalian sudah bekerja, ingat, ya bekerja harus rajin, berdoa harus rajin, memberi harus rajin. Ya bekerja harus rajin. Saya lihat kalau Pak Karus bekerja rajin, Pak. Luar biasa. Mantap sekali. Kalau dengar dari cerita beliau luar biasa ya. Pertemuan ini unik juga dengan saya. Ya, beliau ini kepala cabang dari Bank BB. Ya, luar biasa. Nah, jadi kerja harus rajin supaya punya saluran Tuhan memberkati kita. Amin. Tetapi ada orang Kristen kerja rajin, doa rajin, memberi gak pernah. Itu repot, saudara. Itulah penyakit kita kebanyakan. Ya, mau menerima tetapi sulit untuk berbagi. Sehingga apa yang terjadi? Hidup kita tidak ada pelipat ganda. Tidak ada. Karena ketika engkau memberi, maka engkau sedang menabur sesuatu dalam hidup. Ingat ya, di sini ada pesan sponsor yang ada ini. Tidak ada ini. Ini memang lahir dari apa yang Roh Kudus mau sampaikan buat kita semua. Saudara, begini. Saya punya teman ya, penghasilan rata-rata mereka itu sudah di atas 50, 100 juta, bahkan lebih dari 200 juta dalam 1 bulan. Banyak sekali. Dan mereka sudah cukup berumur, dewasa muda. Dan mereka punya anak gitu ya. Anak mereka juga sudah bekerja.
Anak mereka bekerja kantoran, kerja biasa. Tapi tahu nggak, pengakuan daripada mereka berkata begini, walaupun penghasilan saya besar, saya itu sukacita ketika anak saya kirim uang buat saya. Berapa yang dia kirim? 1 juta, 2 juta, 500 ribu, itu jauh lebih membahagiakan daripada apa yang saya miliki. Saudara, ini artinya apa? Ini artinya bahwa anak-anak mereka itu mengasihi orang tuanya, betul. Saya dan saudara itu sama di hadapan Allah Bapa. Saya mau kasih tahu, Allah Bapa kita di surga perlu nggak uang kita, saudara? Perlu uang kita, saudara. Dia kasih you satu planet itu nggak bisa beli, betul? Itu planet Mars lagi dikolonisasi sampai Elon Musk, nggak berhasil sampai hari ini. Itu baru satu planet. Ada triliunan planet dan galaksi di alam semesta ini, dan kita belum berhasil mengeksplorasinya. Artinya apa? Dia adalah Allah yang maha kaya, yang memiliki segala-galanya. Tapi percayalah sama saya, seperti ilustrasi tadi, walaupun dia memiliki segala-galanya, dia akan berbahagia ketika saya dan saudara memberi kepada dia. Sebagai apa? Bukan dia butuh, saudara, tidak, tetapi sebagai ungkapan rasa cintamu kepada dia. Amin. Engkau bisa memberi tanpa mencintai, tapi engkau tidak mungkin bisa mencintai tanpa engkau memberi. Itu adalah kebohongan besar. Jadi kalau ada jodoh-jodoh di sini ya kalau sudah calon-calonnya pendeta tinggalkan dia. Ya, kalau ada pacarnya pendeta tinggalkan aja. Ya itu. Jadi lambang dan simbol cinta seseorang itu adalah ketika dia memberi. Kita sama. Allah Bapa di surga akan lebih berbahagia kalau saya dan saudara memberi kepada dia. Dia bukan berarti dia perlu uang kita, bukan. Saudara tahu kata persembahan dan korban dalam perjanjian lama itu dipakai kata karab. Korban itu dari kata karab. Karab itu akhirnya diturunkan menjadi karib. Itu artinya dekat. Tahu? Artinya ketika saya dan saudara memberi kepada Tuhan, membawa korban kepada Tuhan, itu adalah artinya membuat saya dan saudara dekat kepada Tuhan. Saudara cek, janda miskin itu memberi 2 peser. Itu bukan dipuji karena 2 pesernya, enggak. 2 peser apa yang mau dipuji dari 2 peser? Saya mau tanya. Bukan itu yang dipuji, tetapi yang dipuji adalah sisanya. Ya, sisa dari si janda miskin itu dikatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa, kokos, betul-betul miskin, saudara, nggak punya apa-apa. Setelah selesai nggak tahu dia ngapain, itu miskin. Sisanya, saudara boleh kasih ke gereja 10 M, tapi uang saudara 5 triliun, itu kecil di mata Tuhan, betul? Yang Tuhan hitung adalah sisanya, bukan apa yang saudara beri. Ayo saudara, kita punya Tuhan yang hidup, amin. Bukan Allah yang mati. Saya telah banyak membuktikan bahwa dia terlalu baik, hebat, dan ajaib dalam hidup saya. Ya, semenjak saya muda, saya bertobat, saudara. Kelas 2 SMA saya bertobat. Apa yang saya bisa beri kepada Tuhan, saya beri. Dan Tuhan tidak membuat saya semakin miskin, enggak, saudara. Enggak ada itu ceritanya. Pernah saudara dengar tetangga sebelah jadi miskin gara-gara dia suka memberi? Enggak ada, saudara, ceritanya itu. Ada juga kita dengar orang itu semakin bertambah kaya karena dia semakin banyak memberi dan berbagi, betul? Ya, itu yang saya alami dalam hidup kami. Ya, beberapa waktu pelayanan kami dibuka, saudara, kami tidak punya tempat untuk sekretariat. Sewa di Lampung itu masih murah, Pak. Bu, rumah itu buat sekretariat kira-kira kalau 3 kamar, 4 kamar itu bisa sewa 20 juta setahun, itu sudah murah sekali. Dan itu mustahil didapat. Di awal pelayanan kami bingung. Kami tidak punya cukup dana untuk menyewa sekretariat. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang kepada teman-teman, dapatkan dana 15, dapatkan rumah untuk sekretariat 4 kamar 15 juta, saya bilang. Dia bilang stres ini. Tidak mungkin, 20 juta saja tidak mungkin. Apalagi 15 juta. Saya bilang kalau kehendak Tuhan tidak ada mustahil. Saudara tahu, kita mendapatkan rumah sekretariat 4 lantai dengan kamar 9 gratis, saudara. Tidak bayar sama sekali. Sampai dengan hari ini sudah masuk tahun yang keempat. Dan itu yang punya adalah teman saya. Saya bilang mau berapa yang setahun? Emang kamu sanggup bayar, katanya. Ini kalau saya sewa sama orang lain setahun 100 juta. Dikasih gratis, saudara. Saking kami gak punya uang, mungkin gratis ya, saudara. Itu maksudnya. Tetapi itu kemurahan Tuhan, amin.
Ya, bukan berarti kita memberi kepada Tuhan, membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita selalu miskin. Nah, saudara, ada banyak hal yang saudara beri. Ini masih anak-anak muda, kalau saudara tidak bisa beri uang, beri tenaga saudara. Tidak bisa beri tenaga, saudara beri waktu saudara. Tenaga, uang, waktu saudara beri kepada Tuhan, maka dia akan lipat gandakan dalam hidupmu. Amin. Jadi tujuan yang sama, berpusat kepada Kristus, jalur yang sama, hidup dengan caranya Tuhan, dan kecepatan yang sama, satu irama dengan Tuhan. Itulah artinya berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Amin. Saya tutup dengan sebuah kisah. Seorang laki-laki bernama David Linder mencatat ini dalam sebuah catatannya. Seorang tentara Amerika Serikat ingin menjumpai seorang presiden, waktu itu adalah Abraham Lincoln. Dia berhari-hari menangis di depan istana, tidak bisa masuk karena selalu dijaga oleh sang pengawal. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, suatu hari ada seorang anak kecil mendekati tentara ini. Dia berkata, "Apa yang engkau tangisi?" Dia katakan, "Aku tidak bisa masuk ke dalam, karena setiap kali aku ingin masuk, aku selalu dijaga, aku selalu dihalangi oleh pengawal." Anak kecil tanpa banyak bicara, dia gandeng tentara ini dan dia masuk ke dalam istana. Pengawal demi pengawal dia lalui tanpa ada yang menghalangi jalan mereka, sampai anak ini membawa sang tentara ini masuk ke ruangan pribadi presiden. Dibuka pintu dan dia berkata, "Papa, ada orang yang ingin berjumpa dengan." Ternyata anak kecil ini adalah anak Presiden Abraham Lincoln. Saudara, apa yang dapat kita tangkap dari kisah ini? Saya mau beritahu, sehebat apapun saudara, sekaya apapun saudara, seberkuasa apapun saudara, tanpa darah anak domba, tanpa anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus yang menggandeng engkau masuk ke dalam hadirat Bapa, maka engkau tidak akan bisa mendapat. Amin. Karena itu, poin penting hari ini, pegang tangan Kristus, jangan kau lepaskan. Pegang tangannya kemanapun dia pergi membawamu, jangan kau lepaskan. Kemanapun dia membawa engkau melangkah, sekalipun dalam lembah yang kelam, sekalipun kau ada dalam lembah kesulitan, gelombang yang hebat, tapi saya mau katakan gada dan tongkatnya ada bersama dengan kita untuk menjaga kita sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu jangan mau kita meninggalkan Tuhan, tetap pegang tangannya sampai akhir hayat kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bisakah kita mengangkat satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap